Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Khairunisa, NIM 17110101036. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana contoh BK klasikal di SMA dengan tema manajemen waktu belajar. Baik, tidak usah lama-lama lagi, mari kita simak videonya. Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Nah, pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen waktu belajar. Oke, kenapa sih Ibu memilih tema manajemen waktu dalam belajar? Manajemen waktu dalam belajar ini bukan hal yang mudah, terutama bagi kalian ya. Harus ada cara tertentu yang dilakukan untuk memanajemen waktu belajar ini dengan baik. Kalian harus bisa mengatur waktu antara waktu belajar, waktu bermain, waktu untuk bersenang-senang, olahraga, istirahat, dan sebagainya. Itu dengan bagus, sehingga pada kesempatan kali ini Ibu memilih tema manajemen waktu dalam belajar. Oke, baik anak-anak. Di sini anak-anak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan belajar? Bagi kalian yang tahu, tunjuk jari ya. Baik, silahkan. Oke, baik anak-anak. Jawaban dari teman-teman kalian ini udah bagus semua ya. Oke, Ibu akan memberikan pengertian dari belajar. Belajar itu sendiri merupakan sebuah proses perubahan perilaku yang bersifat permanen yang diakibatkan oleh adanya latihan dan pengalaman. Proses perubahan perilaku yang diakibatkan oleh pengalaman dan latihan yang bersifat permanen, di mana ini terjadi sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Stimulus dan respon di sini paham ya anak-anak? Contohnya, Ibu beri contoh ya. Stimulus, sebagai seorang guru, saya memberikan sebuah ilmu, memberikan sebuah pelajaran yang baru kepada siswa saya, di mana pelajaran itu menjadi stimulus. Ketika guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, itu guru memberikan stimulus kepada siswa dan siswa menerima stimulus tersebut, menerima ilmu tersebut, dan kemudian merespon. Respon apa sih yang yang diberikan oleh siswa. Respon ini seperti contohnya, misal siswa menjadi paham, menjadi mengerti, menjadi tahu mengenai pelajaran yang baru diberikan. Misalnya respon itu bisa dengan, oh jadi gitu ya, oh sekarang aku paham ya. Nah, itu yang dinamakan stimulus dan respon. Oke teman-teman, di sini setelah tahu adanya belajar, kita ganti ya.
kita ini pengertian dari manajemen waktu. Apa sih pengertian dari manajemen waktu? Manajemen waktu merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengatur bagaimana kita mengatur waktu kita agar nih, Ibu tulis ya. Manajemen waktu itu merupakan cara yang digunakan untuk mengatur ini cara yang digunakan untuk mengatur waktu, di mana kita harus banyak sekali kegiatan yang kita lakukan ya kan, seperti ada belajar, ada bermain, ada bersenang-senang, kita juga harus bekerja atau melakukan pekerjaan rumah, membantu ibu dan beristirahat dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan dalam 24 jam dalam satu kali waktu hari. Nah, kita tidak mungkin dong sudah melakukan banyak pekerjaan dalam sekali waktu. Multitasking itu tidak mungkin, walaupun itu bisa dilakukan, tapi itu dapat hasil yang didapatkan itu tidak akan maksimal. Jadi dengan adanya manajemen waktu, kita dapat mengatur kegiatan kita agar lebih efisien, seperti itu. Jadi manajemen waktu belajar di sini adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengatur waktu kita dalam belajar, dalam mengelola pelajaran. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok, Ibu dalam satu kelompok itu akan diisi oleh 4 orang. Jadi karena di sini ada 28 orang, kita bagi menjadi 7 ya anak-anak, 7 kelompok. Baik, silahkan berkelompok terlebih dahulu. Oke anak-anak, sudah berkelompok ya semuanya. Baik, untuk kali ini silahkan keluarkan pulpen dan juga kertas, secari kertas, pulpen dan juga secari kertas. Oke, jika sudah, kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian mengenai bagaimana sih cara belajar yang bagus, bagaimana sih cara belajar yang baik. Coba didiskusikan, bagaimana ya cara belajar yang baik. Apa dengan tiduran, atau harus dengan di luar rumah, harus di dalam rumah, dan lain sebagainya. Silahkan didiskusikan. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, sudah ya, kita sudah 10 menit di sini. Coba siapa yang mau maju untuk yang pertama kali? Silahkan, Ibu kasih kesempatan. Oke, bagus sekali ya pemikiran dari teman-teman semuanya. Ada yang belajar di perpustakaan, ada yang belajar di mana lagi tadi? Ada yang belajar di meja belajar sebelum tidur, ada yang belajar sebelum subuh. Semuanya benar sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, Ibu sekarang mau kasih tips mengenai gimana sih belajar yang bagus, yang benar. Oke, yang pertama, tipsnya adalah tips yang pertama adalah belajar jangan dengan cara menghafal.
Oke, diinget-inget ya, belajar jangan dengan cara menghafal. Kenapa? Dengan cara kita menghafal itu malah kita nggak akan masuk, nggak akan sulit untuk menghafalkan. Kita gimana Bu caranya? Caranya adalah dengan membaca. Kita baca berulang kali. Nah, itu. Jadi jangan sampai kalian belajar itu dengan menghafal. Itu pasti akan sulit sekali ya. Ibu tahu, kadang ada yang enggak Bu, saya malah lebih senang dengan belajar. Saya lebih senang dengan menghafal. Ibu, setiap orang punya cara belajar masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana cara belajar kita, ya. Ada yang belajar harus mendengarkan musik, ada yang belajar harus dengan keadaan yang tenang. Semuanya itu bisa, bagus, benar. Karena setiap orang punya cara belajar masing-masing. Tetapi Ibu beri tips yang pertama, yaitu belajar jangan dengan cara menghafal. Tips yang kedua yaitu dengan cara membaca adalah cara yang tepat dalam belajar. Oke. Kenapa sih harus membaca, Bu? Kapan sih kita harus membaca? Gimana sih caranya membaca? Cara membaca yang bagus dalam belajar itu adalah sebelum dan sesudah kita diberi pelajaran. Jadi misal hari ini kita belajar, hari ini kita sekolah, materi yang belum diajarkan, yang akan diajarkan sekarang, itu kita pelajari pada malam harinya atau sebelumnya. Misal ada jeda waktu, kita pelajari dulu. Misalnya pagi jam pertama menuju jam kedua, itu tengah-tengahnya pasti kan ada jeda. Nah, antara perjedaan itu kalian baca-baca dulu sebentar sebelum gurunya itu masuk. Nah, setelah itu ketika kita pulang sekolah, sesudah kita menerima pelajaran, kita membaca lagi materi apa yang sudah disampaikan oleh bu guru yang tadi di sekolah, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah mencatat poin-poin dari pelajaran yang sudah diajarkan, pelajaran yang kita baca, yang kita pelajari. Itu kita catat pokok-pokoknya. Misalkan misal dengan belajar mata belajar IPA mengenai cara perkembangbiakan dalam hewan mamalia. Nah, kita catat tuh, apa sih hewan mamalia, poin-poinnya. Bagaimana sih perkembangbiakannya? Perkembangbiakannya dengan cara kawin, dengan cara apa? Kawin terus apa. Nah, seperti itu. Jadi pokok-pokoknya kita catat dan kita tulis. Jangan sampai nggak ditulis, karena nanti kita akan lupa. Dengan menulis itu kan kita sama aja membaca 2 kali. Oke, yang selanjutnya adalah hafalkan dan poin-poin atau pokok-pokok dari pelajaran tersebut. Misal kita sedang mencoba menghafal mengenai warna-warna pelangi. Merah, kuning, mejiku, hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Oke. Merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kita bisa menghafalkan dengan cara menyingkat atau memberikan suatu kata kunci dalam pelajaran atau dalam ilmu tersebut. Misalnya itu tadi, misalnya mejiku hibiniu gitu. Oke, yang selanjutnya adalah pilih waktu yang tepat dalam belajar. Kapan sih waktu yang tepat dalam belajar? Waktu yang tepat dalam belajar itu saat pagi hari. Waktu saat pagi hari jam 3 pagi sampai jam 5 itu oksigen dalam otak itu banyak sekali, penuh, sehingga kita dapat merefresh otak,
memasukkan pelajaran yang kita pelajari itu lebih mudah. Setelah itu kita jam yang bagus lagi kapan sih Bu? Jam belajar yang bagus lagi itu pukul 9 sampai 11 siang. Jam 9 sampai 11 siang itu otak kita memproduksi hormon kortisol dengan sangat baik, sehingga kita itu bisa mengerjakan tugas itu dengan mudah, karena otak kita itu yang memproduksi hormon kortisol itu lebih meningkatkan ketegangan, sehingga kita dapat mengerjakan tugas, mengerjakan soal yang sulit itu pas sekali dengan jam-jam tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya, bangun suasana belajar yang nyaman. Kapan sih, gimana sih suasana belajar yang nyaman? Kalian pasti dong kalau lihat misal kelas kita nih lagi keadaan banjir, lagi keadaan banyak sampah di bawah, itu pasti kan gak enak dilihat, gak enak di suasananya itu jadi serasa apa ya, suasananya jadi gak enak banget gitu loh. Nah, dengan belajar kita harus menyediakan tempat yang nyaman. Jangan sampai suasana kelas lagi ramai, gaduh, banyak sampah, banjir dan segala macam. Itu kan ketika kita nggak nyaman dengan keadaan itu pasti otak kita itu sulit untuk masuk pelajaran yang kita dapat, yang kita ingin pelajari, itu pasti sulit untuk masuk di otak kita gitu ya teman-teman. Jadi harus jaga keadaan senyaman mungkin. Oke, yang selanjutnya yaitu bentuk kelompok belajar. Dengan kelompok, kan kadang ada nih orang-orang yang senang berdiskusi. Diskusi itu sangat baik sekali untuk mengasah otak kita, mengasah analisis kita, bagaimana kita menerima, baik juga untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi bentuk kelompok belajar, dengan kelompok belajar kita bisa bersharing dengan teman, berdiskusi dengan teman mengenai pelajaran yang belum kita dapat. Oh, teman kita dapat nih, udah dapat pelajaran yang belum kita dapat, tapi kita belum. Terus kita udah dapat pelajaran yang lain tapi teman kita belum. Nah, itu kan kita bisa sharing. Gini nih, ini kalau misal teman kita kesulitan atau kita kesulitan, kita bisa bantuin, kita bisa tanya, ini gimana sih caranya, kok aku belum bisa, kok aku belum paham. Nah, seperti itu. Jadi belajar kelompok itu bagus banget ya. Oke, yang selanjutnya yaitu latih sendiri kemampuan kita. Gimana sih maksudnya Bu, latih sendiri kemampuan kita? Nah, setelah kita belajar, setelah kita membaca, setelah kita membuat poin-poin yang tadi, itu kita juga harus melatih kemampuan kita. Seberapa jauh sih kemampuan kita, seberapa jauh sih pelajaran yang sudah masuk di otak kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Misal dengan menutup materi yang sudah kita pelajari tadi, kita mencoba untuk mengerjakan soal tanpa melihat referensi dari yang sudah kita baca tadi. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah kembangkan materi yang sudah dipelajari. Kembangkan materi yang sudah dipelajari ini gimana sih Bu? Ya, dengan kita sudah belajar, otomatis dasarnya kita udah ada, dasar materi kita udah ada, jadi kita tinggal mengembangkan. Misal kita diajarin cara untuk perkalian, cara untuk pembagian. Nah, kita mengembangkan gimana sih? Oh, dengan cara ada kan soal cerita. Nah, soal cerita itu kita, oh jadi kalau misal ada buah 5 ditambah buah 3, hasilnya berapa ya? Nah, seperti itu. Jadi kita
kita mengembangkan lagi materi yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, yang selanjutnya adalah sediakan waktu untuk istirahat. Setelah kita udah belajar, udah mengerjakan soal, udah segala macam, otak kita, tubuh kita pasti lelah, ya kan? Otak kita pasti udah penuh banget nih, udah kenceng, udah panas, udah nggak bisa masuk nih buat belajar lagi, Bu. Nah, itu adalah saat-saat kita untuk belajar. Sebenarnya waktu belajar yang baik itu hanya 40 menit. Setelah 40 menit itu kalian disarankan untuk refresh dulu sebentar, berdiri, mengerjakan sesuatu yang lain, atau hanya ya melakukan sesuatu yang senang untuk beristirahat. Nah, selain istirahat yang seperti itu kan istirahat kalau waktu di sekolah ya. Nah, kalian juga kalau misalnya di rumah nih udah capek banget, udah nggak bisa masuk nih Bu pelajarannya, nah kalian bisa juga tidur juga. Nanti setelah tidur kan kita jadi fresh, kita jadi seger lagi nih pikirannya. Nah, itu kita bisa lanjut belajar atau lanjut pekerjaan yang lain. Oke teman-teman, baik teman-teman, pasti teman-teman bosen kan kalau lihat Ibu ngomong terus kan dari tadi. Nah, Ibu akan kasih kalian video, Ibu akan perlihatkan kalian video mengenai manajemen waktu yang tadi ya. Manajemen waktu, gimana sih cara manajemen waktu yang baik, gimana sih cara mengatur waktu yang baik untuk belajar. Nah, kalian perhatikan ya, simak video yang akan Ibu tayangkan sebentar lagi. Oke. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Time is money. Waktu adalah uang. Kalau aktivitas hidup kita dibagi ke dalam 3 kelompok, kerja atau belajar, berteman, dan tidur, karena kita cuma punya 24 jam sehari, bakal sulit banget buat kita bisa melakukan ketiganya secara maksimal. Misalnya, kita pilih belajar dan main sama teman-teman. Ya, jadinya waktu tidur kita itu akan kurang. Dan sebaliknya, kalau kita lebih pilih belajar dan tidur cukup, mau nggak mau, jadinya kita harus mengorbankan waktu main kita sama teman-teman. Nah, hal ini terjadi karena waktu itu terbatas. Makanya, waktu itu sangat berharga. Gitu juga sama tenaga kita. Kita butuh istirahat kan? Jadi ya sulit kalau kita mau melakukan semua aktivitas dalam satu hari. Kecuali mungkin kamu punya waktu yang lebih dari 24 jam sehari. Mang Emon, gimana nih? Aku besok ujian. Sekarang udah malam lagi. Aku nggak sempat belajar. Aku tadi siang main sama teman-teman. Terus aku tidur siang. Gimana nih Mang Emon? Udah jam segini lagi. Kamu punya nggak alat yang bisa bikin satu hari jadi 48 jam? Punya nggak? Bentar ya, aku cari dulu. Jam pasir pelambat waktu. Nah, hal yang kayak gini kan nggak mungkin terjadi ya di kenyataan. Dilema saat memilih, mana sih kegiatan yang harus kita lakuin lebih dulu, dan mana yang sebaiknya kita tinggalkan, bisa kita atasi bila kita punya sistem pengelolaan waktu yang baik. Jadi nggak butuh nih alat kayak Mang Emon yang ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang cara mengatur waktu menggunakan sistem pengelolaan waktu. Sistem pengelolaan waktu akan membantu kita dalam penggunaan waktu supaya jadi seefektif mungkin dan nggak bingung lagi kegiatan mana yang emang harus kita lakuin duluan. Kenapa sih kita harus punya sistem untuk mengatur waktu kita? Alasan pertamanya adalah karena waktu itu terbatas. Padahal yang harus dan mau kita kerjain itu ada banyak. Kita harus kerja atau belajar, ke sekolah, ngerjain PR,
Tapi kita juga perlu sosialisasi. Cari teman, terus kita harus makan, olahraga. Gak lupa juga melakukan sesuatu yang jadi hobi kita. Terus kita juga butuh istirahat. Karena tidur itu penting, biar kita punya energi untuk beraktivitas lagi di esok harinya. Dan alasan kedua, selain waktu, ada lagi nih yang terbatas, yaitu tenaga. Tenaga kita juga terbatas. Bayangin kalau kita itu seperti sebuah HP. HP ini punya baterai kan? Misalnya bangun pagi nih, baterai kita masih 100%. Terus kita pergi ke sekolah. Pas pulang, tenaga kita berkurang jadi tinggal 60%. Kalau habis itu kita ikutan ekskul paskibra, tenaga kita pasti berkurang lagi. Jadi tinggal 20% gitu. Padahal masih banyak kegiatan yang harus kita lakuin. Ikut les bahasa Inggris, ngerjain PR, belajar buat ulangan besok. Tapi tenaga udah mau habis. Ya bawaannya pasti jadi ngantuk kan? Mau gak mau, kita perlu istirahat kalau udah kayak gini. Perlu yang namanya tidur. Pas tidur ini, baterai kita dicas. Jadi pas bangun, pagi besoknya, baterai kita udah 100% lagi deh. Itulah kenapa kita harus punya yang namanya The One Thing. Gary Keller dan Jay Papasan menulis dalam buku mereka yang berjudul The One Thing, kalau kita itu nggak mungkin melakukan semuanya. Jadi kita harus cari satu hal yang kita anggap paling penting dan itu harus jadi prioritas kita. Nggak boleh multitasking atau melakukan 2 kegiatan sekaligus dalam satu rentang waktu. Kenapa sih nggak boleh multitasking? Karena gini, contohnya kalau kita lagi bikin PR, tapi sambil ngobrol sama teman. Pas ngobrol sama teman, pasti ada jeda waktu kan? Kita berhenti nih, nggak ngerjain PR. Nah, jeda waktu ini akan ngeganggu waktu yang udah kita rencanain buat bikin PR. Ya, akhirnya kita jadi butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya. Atau lebih parahnya lagi, kita malah keterusan ngobrol, terus lupa deh sama PR-nya. Nah, supaya kita bisa menemukan the one thing, kita bisa mulai dari coba bikin catatan. Kegiatan apa aja yang harus dilakuin besok. Bisa pakai catatan to-do list. Terus kita pilih deh, apa aja yang harus dilakukan segera. Selain itu, buat nentuin prioritas, kita juga bisa ikutin cara yang ada di buku 7 Habits of Highly Effective People, yaitu dengan mengelompokkan apa aja yang mau kita lakukan ke dalam 4 kategori, tergantung seberapa penting dan seberapa darurat. Setiap kategori ini selanjutnya kita sebut juga sebagai kuadran. Kuadran 1 adalah untuk aktivitas yang penting dan darurat. Aktivitas ini harus dikerjakan sekarang juga dan jadi prioritas. Misalnya ngerjain tugas atau belajar buat ujian. Nah, kuadran 2 adalah untuk aktivitas yang penting tapi nggak darurat. Bersosialisasi dengan teman dan olahraga masuk ke dalam kuadran 2 ini. Karena emang dua-duanya penting kan? Manusia itu butuh teman dan butuh juga olahraga biar kita tetap sehat. Tapi karena nggak darurat, nggak harus dilakukan sekarang juga. Kuadran 2 ini bisa kita eksekusi setelah urusan yang ada di kuadran 1 selesai. Kuadran 3 adalah kebalikan dari kuadran 2. Darurat, tapi sebenarnya nggak penting. Misalnya kayak telepon dari orang tua atau ada teman kirim WA nanyain tugas. 2 hal ini rasanya harus banget kan kita jawab saat itu juga. Tapi sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Dan malahan bisa ngalihin perhatian kita dari kuadran 1. Kalau tiba-tiba ada yang nelpon atau kirim pesan waktu kita lagi sibuk ngerjain tugas, sebaiknya ditunda dulu jawabnya. Atau bisa juga kita jawab, sorry nih, lagi sibuk, bisa jawab, telepon lagi ya nanti. Terakhir, kuadran 4 adalah untuk hal yang gak penting dan gak darurat juga. Kayak main game atau buka-buka medsos. Kuadran ini disebut juga sebagai time waster atau pembuang-buang waktu. Nah, keempat kuadran ini bisa banget jadi alat bantu kita buat nentuin hal apa aja atau aktivitas apa aja yang bakalan jadi prioritas kita. Buat yang masih susah buat atur waktunya, Keller dan Papasan bilang, coba deh bangun lebih pagi
biar kita bisa punya kesempatan untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan di hari itu. Tulis semua rencana kita untuk satu hari dan pilih mana yang harus jadi prioritas, mana yang mau ditunda dulu, dan mana yang akan ditinggalkan alias nggak dikerjain. Selain bikin rencana kegiatan, kita juga bisa pakai konsep yang namanya time blocking atau pemblokiran waktu. Pemblokiran waktu ini maksudnya, kita benar-benar blok waktu kita dalam satu hari buat ngerjain hal yang udah kita tentuin alias ngerjain hal yang prioritas. Jadi kalau kita punya PR atau tugas yang belum selesai dan ada hari libur, kita bisa blok satu hari libur itu, khusus buat beresin PR atau tugas kita tadi. Begitu prioritas kita udah selesai, besoknya kita bisa punya kesempatan buat ngelakuin urusan lain yang ada di kuadran 2, main sama teman, atau olahraga. Jadi gimana? Udah siap buat belajar untuk ngatur waktu? Supaya kita bisa manfaatin waktu dengan lebih baik dan optimal. Nah, tadi itu contoh beberapa cara untuk ngatur waktu dengan sistem pengelolaan waktu. Ada yang pakai to-do list, pakai 4 kuadran prioritas, dan pakai cara time blocking. Oke teman-teman, nah itu tadi video yang sudah Ibu tayangkan ya. Apa aja sih yang kalian dapat dari video yang tadi? Ya bener banget. Jadi cara untuk memanajemen waktu yang baik itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama tadi ada to-do list, ada 4 kuadran prioritas, dan juga ada time blocking. Jadi, nah ada 3 nih. Kalian enaknya itu pilih yang mana? Sesuai dengan kemampuan dan efektivitas kalian sendiri-sendiri ya teman-teman. Oke. Nah, baik. Ibu rasa cukup ya materi mengenai manajemen waktu pada siang hari ini. Baik. Ibu akan bukan ngasih PR ya sebenarnya, hanya tugas untuk kalian minggu depan itu adalah kalian harus memilih antara 3 ini. Ada to-do list, 4 kuadran prioritas, dan juga time blocking. Kalian pilih salah satu dan kalian tulis prioritas kalian. Misal kalian pilih 4 kuadran prioritas, kalian pilih di kuadran 1 ini, kalian pilih prioritas yang sangat kalian utamakan itu apa sih? Yang mendesak banget itu apa sih? Kalian tulis di kuadran 1. Nanti kuadran 2 setelahnya yang penting tapi tidak mendesak. Terus kuadran 3 dan kuadran 4, dan juga ada lain. Ada to-do list, ada time blocking. Nah, kalian pilih salah satu dan Ibu sarankan untuk memilih yang 4 kuadran prioritas. Jadi kalian pilih salah satu dari 3 cara untuk memanajemen waktu. Kalian pilih salah satu, lalu kalian tulis kegiatan-kegiatan apa yang kalian lakukan sehari-hari sehingga kalian bisa memanajemen waktu yang baik, dan juga efeknya bisa baik untuk belajar kalian agar lebih optimal dan lebih efektif. Gitu ya teman-teman. Oke, Ibu cukupkan untuk siang hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu tunggu minggu depan ya kerjaan kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.